Baik, kita lanjutkan materi pengolahan sinyal digital. Kali ini kita akan membahas tentang sampling dan rekonstruksi sinyal. Ya, namanya sinyal digital, dan karena umumnya sinyal yang ada secara alami di alam itu adalah analog, ya, maka kita harus mengubahnya menjadi sinyal digital dengan cara yang pertama kita sudah sebelumnya pernah dijelaskan, yaitu dengan cara sampling. Dan tentu kalau sudah disampling jadi sinyal digital, kadang kita memerlukan untuk dikembalikan lagi menjadi sinyal analog, maka kita perlu merekonstruksi kembali sinyal tersebut. Di sini tidak akan terlalu dibahas detail tentang secara matematis, tapi lebih dibahas tentang prosesnya, bagaimana cara kerja sampling dan rekonstruksi sinyal. Kita membahas sampling ideal dan rekonstruksi sinyal waktu kontinu terlebih dahulu. Secara matematis, sampling sinyal itu dituliskan sebagai seperti ini. Jadi XA-nya ini adalah sinyal analog yang kita sampling dengan suatu periode T sehingga menjadi sinyal diskrit terlebih dahulu. XN. Sini N-nya dari minus tahingga sampai tahingga. Dengan frekuensi samplingnya itu adalah Fs sama dengan 1/T, dan nilai Fs ini atau nilai Fs-nya harus dipilih cukup besar sehingga tidak menyebabkan hilangnya informasi spektrum atau yang biasa disebut dengan aliasing. Nah, di sini Xf kalau kita kalau kita transformasi Fourier kan Xn dengan XANT ini, maka bentuknya menjadi XF dan XAF min KFS. Sini. Ini sebenarnya frekuensinya berbeda ya, karena ini sinyal yang berbeda antara XN dengan XANT. Jadi sebenarnya beda, tapi ini saya sudah sengaja disamakan, maka bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Nah, di sini ingat kembali bahwa spektrum sinyal diskrit itu akan selalu periodik. Nah, di sini maka periodiknya sebanyak Fs atau sebesar Fs. Jadi sinyal diskrit itu memiliki spektrum periodik dan periodenya adalah Fs. Nah, kalau tidak terjadi aliasing, asumsikan frekuensinya cukup tinggi, maka sinyal bisa direkonstruksi kembali, yaitu XAF ini akan sama dengan 1/Fs XF dari yang tadi. Nah, dengan F-nya adalah Fs/2. Seperti itu. Nah, karena dia sifatnya periodik, maka sebenarnya yang perlu kita ambil itu hanya bagian di antara Fs/2-nya saja, atau satu bagiannya saja. Sisanya karena periodik itu kan sebenarnya informasi yang sama. Nah, kalau kita kembalikan transformasi Fourier, bentuknya menjadi seperti ini, dan kita inverskan, maka XAT-nya adalah integral Fs/2 sampai min Fs/2. Nah, ini pernya kebalik ya. XAF E J 2π Ft df. Seperti itu. Jadi intinya adalah kalau kita sampling itu kita membuat duplikat dari spektrumnya secara periodik, duplikat. Nah, pada saat kita merekonstruksi, maka kita hanya perlu mengambil yang utama, yaitu di antara min Fs/2 sampai Fs/2 spektrumnya. Nah, sisanya adalah duplikat, kita tidak memerlukan. Nah, di sini kalau misalnya sinyalnya kontinu, maka spektrumnya adalah tak periodik. Ini pernah saya jelaskan di dua bab sebelumnya atau bab sebelumnya. Sinyal waktu kontinu spektrumnya tak periodik. Nah, kalau kita sampling sinyal kontinu tersebut menjadi sinyal diskrit, maka dia sebenarnya sama saja seperti spektrumnya itu sama seperti pada sinyal kontinu, tapi kita duplikasi setiap Fs. Ini bisa kalian lihat dari sifat sifat transformasi Fourier dari tabel transformasi Fourier. Nah, jadi kalau melakukan diskrit, mengalihkan dengan delta itu sama seperti kita menduplikat. Nah, ini adalah duplikatnya sebesar Fs. Jadi sebesar Fs dia duplikat terus-menerus. Sehingga kita bisa dapatkan, nanti kita lihat bahwa Fs/2 dan min Fs/2 ini itu adalah
informasi awalnya atau spektrum awal yang ini. Nah, apa yang terjadi kalau fs-nya itu kecil atau periodenya terlalu besar seperti ini? Jadi kita samplingnya itu periodenya besar. Nah, akibatnya spektrumnya akan menjadi seperti ini. Ini seolah-olah ada yang bertumpuk. Nah, inilah yang dinamakan nanti aliasing. Nah, bertumpuk seperti ini. Jadi kalau kita bertumpuk seperti ini, artinya dia kalau dijumlahkan nilainya menjadi seperti ini. Nah, grafiknya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita potong di fs per 2 dengan min fs per 2 di sini, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kalian lihat bahwa bentuk ini berbeda dengan bentuk yang awal. Di sini terjadi perubahan informasi atau bahkan hilang informasi. Akibatnya pada saat kita rekonstruksi ulang, maka bentuknya tidak sesuai dengan bentuk yang awalnya gitu. Maka di sini sinyalnya akan menjadi rusak. Seperti itu. Nah, ini adalah proses aliasing. Dan ya tentu saja untuk mencegah aliasing ya di sini jangan sampai ada bertumpuk. Yaitu periodenya harus cukup kecil atau frekuensi samplingnya cukup besar. Kita tahu dari NY-Quiz theorem di sini atau teorema sampling atau NY-Quiz bahwa sinyal waktu continuity terbatas dengan frekuensi tertingginya B Hz dapat secara unik direkonstruksi kembali dari sampling dengan sampling rate fs-nya harus lebih besar atau sama dengan 2 frekuensi terbesar tersebut. 2B sampel per detik. Jadi sebagai contoh gini, misalnya saya ingin merekam gitu ya, atau memproses speech. Jadi di sini speech hanya pengucapan. Nah untuk speech gitu, kategorinya sampai 3 kHz itu dianggap masih 3 kHz itu cukup untuk speech. Speech itu jadi seseorang mengatakan sesuatu, misalnya A, B, nah itu adalah speech. Atau speech recognition yang kalian kenal. Beda dengan voice ya. Voice recognition beda lagi. Nah, itu sampai 3 kHz itu cukup. Maka karena kita tahu datanya itu adalah hanya sampai 3 kHz, maka kita bisa pertama filter terlebih dahulu, pastikan tidak ada data yang lebih tinggi dari 3 kHz, lalu kita bisa menggunakan frekuensi samplingnya minimal adalah 2 kali 3 kHz tersebut. Jadi bisa di 6 kHz atau kalau mau aman di 4 kHz. Seperti itu. Kalau misalnya yang ingin kita proses adalah musik, gitu ya. Jadi musik ada termasuk ada bassnya, ada melodinya, ya kayak band gitu ya. Nah itu lebih tinggi lagi atau bahkan opera, misalnya nyanyi orkestra atau opera, nah, maka frekuensinya bisa lebih tinggi, mungkin bisa sampai 5 kilo atau 7 kHz. Memang suara manusia bisa mendengar sampai 20 kHz kalau yang sensitif sekali ya, tapi umumnya tidak digunakan seperti itu. Tapi suara yang diucapkan manusia atau biasanya yang cukup banyak dikenal mungkin sampai hanya 10 kHz saja. Maka kita bisa sampling sampling ya di atas 20 kHz gitu, 2 kali dari 10 kHz. Seperti itu. Nah, jadi kita harus menentukan frekuensi samplingnya sebelum kita mengolah suara tersebut. Kalau dirasa frekuensi samplingnya tidak akan cukup, ya kalian gunakan low pass filter, potong saja. Pokoknya jangan sampai ada yang frekuensinya melebihi setengah dari frekuensi sampling. Kalau tidak mau menggunakan low pass filter, maka kalian harus pastikan berapa frekuensi sampling tertinggi yang mungkin terjadi. Umumnya sangat jarang tidak menggunakan low pass filter karena kemungkinan terjadi aliasing sangat besar. Nah, ini kita melakukan rekonstruksi untuk sinyal pita tak terbatas. Nah, ini jadi kalau yang tadi itu terbatas. Nah, ini kan jadi dia terbatas. Nah, yang ini misalnya spektrumnya itu sebenarnya tidak terbatas, tapi dia akan semakin lama semakin kecil. Nah, seperti ini. Kalau frekuensi samplingnya cukup, kembali lagi,
Ini ya untuk continue tidak periodik, tapi kalau kita sampling maka dia akan menjadi periodik. Selama di bagian Fs per 2 dan min Fs per 2 itu cukup kecil nilainya, maka dia tidak akan terlalu merusak sinyal atau tidak akan ada informasi yang hilang. Tapi kalau misalnya Fs-nya rendah, maka kembali akan ada sinyal yang bertumpuk akibat duplikasi tersebut. Nah, di sini ya. Nah, ini kan naik tuh, lebih naik. Akibatnya ini sinyalnya akan berubah. Jadi tidak sesuai dengan sinyal asalnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, di sini pemrosesan waktu diskrit, sinyal waktu kontinu. Nah, untuk pemrosesan waktu diskrit, sinyal waktu kontinu, pertama dari sinyal analog bisa macam-macam ya, suara atau ya sinyal listrik juga dari mikrofon, dari suara menjadi sinyal listrik itu masih analog. Baru kalau mau diproses mungkin diubah ke dalam bentuk digital, bisa aja ada yang analog tetap. Tapi sebelumnya saya bilang bahwa kalau bisa dibuat menjadi digital ya, atau perangkatnya bisa ada yang digital, ya gunakanlah pemrosesan sinyal digital karena lebih murah, biasanya lebih convenient apa ya, lebih mudah gitu, dan seterusnya. Nah, di sini sebelum disampling kita menggunakan pre-filter dulu atau filter sebelum pemrosesan ini. Yang pertama, pre-filter ini tadi sudah saya jelaskan adalah mencegah aliasing. Biasanya kita menggunakan low pass filter, memastikan bahwa sinyal yang masuk itu, termasuk nanti mungkin sinyal yang memang ada dari sumber ataupun noise, nah itu tidak boleh ada yang melebihi setengah frekuensi samplingnya. Tentu umumnya kalau perangkat ya frekuensi samplingnya mungkin sudah tetap gitu ya. Jadi pastikan kita harus memastikan ada low pass filter sehingga frekuensi tertinggi dari sinyal yang akan diproses itu tidak lebih dari Fs per 2. Yang kedua ya adalah meredam noise. Ini noise juga bisa menyebabkan aliasing. Atau lebih parahnya ya merusak sinyal. Nah, ini pre-filter digunakan untuk dua tujuan ini. Berikutnya kita masuk ke analog to digital converter dengan frekuensi sampling tertentu, lalu diproses sinyal digital, maka keluarannya di sini akan menggunakan digital to analog converter dengan frekuensi sampling yang sama. Jadi ini ada informasinya menggunakan frekuensi sampling yang sama, tidak bisa berbeda. Maka kita mendapatkan sinyal yang ekspektasinya sama seperti sinyal analog sebelumnya. Seperti itu. Ini karakteristik dari konverter analog to digital yang ideal, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini sinyal waktu kontinu, spektrumnya tak periodik. Lalu kita ubah ke dalam bentuk diskrit, maka kita memiliki spektrum yang periodik. Nah, sedangkan karakter untuk konverter DA atau digital to analog yang ideal, ini kebalikannya. Dari sinyal diskrit yang memiliki spektrum periodik menjadi sinyal analog yang spektrumnya 1. Umumnya dia menggunakan yang namanya adalah interpolasi. Jadi interpolasi itu gambarannya adalah kita menghubungkan titik per titik ini, setiap sampling dihubungkan. Yaitu dalam hal ini fungsi interpolasinya adalah fungsi sinkronus. Sin Pt per T dibagi Pt per T. Atau ini adalah idealnya adalah fungsi kotak spektrumnya. Nah, sebenarnya kita ya hanya perlu mengambil informasi di sini. Nah, makanya ini kotak kan. Jadi spektrum yang diambil adalah yang ini saja. Nah, dia sama seperti low pass filter sebenarnya. Akan fungsi kotak. Nah, jadi yang sisanya ya kita singkirkan. Maka kita dapatkan bentuk ini. Nah, kita akan sedikit lebih detail. Ini salah satu contoh diagram blok dari perangkat konverter analog to digital. Jadi dia menggunakan sample and hold. Nah, ini biasanya udah yang digital ya. Sebelumnya kalau nggak salah di pertemuan pertama, saya menjelaskannya menggunakan rangkaian analog. Tapi di sini adalah kita menggunakan rangkaian digital. Nah, sample and hold ini harus memiliki resolusi yang sangat tinggi. Karena ya dia harus bisa
mengikuti pergerakan dari sinyal. Kalau frekuensinya tinggi, maka sample and hold ini harus bekerja sangat cepat. Misalnya kita menggunakan 1 kHz. 1 kHz itu adalah 1 detik terjadi 1000 pergerakan naik turun. Jadi dia harus bisa memiliki performa lebih dari 1 milisecond untuk sample and hold. Nah, misalnya di sini contoh untuk rangkaian sample and hold ideal. Jadi misalnya ini sinyal inputnya. Nah, dia akan mensampel, mencuplik, lalu hold seberapa saat, lalu sampel lagi, hold, sampel lagi, hold, dan seterusnya. Makanya dinamakan sample and hold. Gitu. Jadi mencuplik lalu hold. Nah, ini nanti akan membuat bentuknya itu seperti bentuk kotak atau persegi di sini. Nggak persegi ya. Nah, di sini memang karena baru sample and hold, nanti kan kita akan menggunakan converter lagi, lakukan kuantisasi dan juga pengkodean atau code word. Nah, di sini nanti akan diperbaiki bentuk kotaknya. Jadi tergantung dari levelnya. Nah, ini adalah setelah sample and hold, maka kita akan melakukan kuantisasi. Nah, saya juga sudah menjelaskan tentang kuantisasi, maka dia harus memilih level mana sinyal tersebut, input tersebut dikategorikan atau dimasukkan ke level yang mana. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kuantisasi atau dasar dari konverter analog to digital adalah mengubah interval kontinu amplituda sinyal menjadi sekelompok nilai diskrit kode atau code word. Jadi nanti code word itu adalah ya seperti ini, 011, 010, 001 dan seterusnya. Nah, saya pernah menjelaskan ini di mata kuliah pengolahan sinyal analog tentang pengkodean sinyal. Nah, jadi sebagai contoh, kalau menggunakan bitrate gitu ya. Jadi misal sinyal aslinya itu yang X2, X3 yang ini, nah dia akan jatuh di rentang mana? Apakah di sekitar sini? Oh, dia nanti masuk ke misalnya min 4 delta, ataukah lebih dekat ke sini ke min 3 delta dan seterusnya. Jadi dia akan masuk ke level yang mana? Mid-range itu artinya dia berada di tengah. Jadi ada yang dia berada di atas sini dan seterusnya, atau ada yang dia ke bawah. Gitu. Jadi tergantung dari metodenya apa. Ini metode quantizer. Dan quantizer atau kuantisasi ini sifatnya adalah irreversible, tidak bisa dikembalikan. Artinya kalau suatu sinyal sudah diaproksimasi gitu nilainya, amplitudanya, nah misalnya tadinya nilainya adalah 0,8, maka dia diubah menjadi 1 gitu. Maka dia komputer tidak akan tahu bahwa level sebelumnya itu adalah 0,8 gitu. Karena dia tidak menyimpan informasi tersebut. Jadi sifatnya adalah irreversible, tidak bisa dikembalikan. Makanya sebenarnya sinyal analog hasil itu adalah sinyal aproksimasi atau pendekatan. Nah, ini istilahnya adalah kita menggunakan step atau delta itu adalah step size. Dengan galat kuantisasinya ini adalah dari, antara minus delta per 2 sampai delta per 2. Jadi kalau misalnya tadinya sinyalnya di sini, maka dia harus pindah menjadi yang di atasnya atau di bawahnya, tergantung metode yang digunakan. Gitu. Kalau terdapat L tingkat kuantisasi, L tingkat itu berarti ini kan ada tingkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini adalah 8 tingkat. Maka setidaknya dibutuhkan L biner berbeda. Di sini ada 8 biner yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bitnya adalah 2B plus 1 lebih besar sama dengan L. Kalau 8 berarti bitnya adalah 3. Kalau 2 kurang. Itu. Ya. Jadi bitnya minimal adalah 3 bit. 4 bit bisa, tapi minimal adalah 3 bit. Seperti itu. Dan resolusi yang dikatakan sebagai resolusi dari analog to digital adalah deltanya, yaitu sama dengan R. R ini adalah range-nya. Jadi range nilainya mau dari berapa sampai berapa, dibagi dengan 2B plus 1. Oke, ini adalah contohnya. Jadi kita ingat bahwa biner itu tidak hanya digunakan untuk bilangan positif, tapi bisa juga untuk bilangan negatif, atau bahkan nanti ada yang bilangan
float number. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu. Ini contohnya yang biasa digunakan. Ada yang sign plus, magnitude, two's complement. Kalian ingat kembali di teknik digital apa itu two's complement ataupun one's complement. Nah, biasanya ini digunakan pada komputer gitu, untuk perhitungan dan lain sebagainya. Nah, kuantisasi itu ada yang namanya noise atau gangguan ataupun error. Ada dua jenis error atau gangguan pada kuantisasi, yaitu yang pertama disebut sebagai granular noise dan yang kedua adalah overload noise. Granular noise itu adalah sesuatu seperti ini. Rentang errornya itu berada pada min delta per 2 sampai delta per 2. Jadi dia berada di in range atau berada dalam rentang stepnya. Dia terjadi kalau sinyalnya itu bergerak sangat lambat. Bukan sangat lambat, sorry. Pergerakan sinyalnya sangat kecil. Jadi hampir tidak ada perbedaan. Nah, akibatnya si delta step-nya itu tidak bisa mengikuti karena perubahannya ini sangat kecil. Maka ini akan terjadi error yang diakibatkan karena step-nya tidak cukup kecil untuk mengikuti perubahan yang sangat kecil tersebut dari sinyal. Ini namanya granular noise. Cara mengatasinya adalah ya tentu diperkecil step-nya. Tapi kalau kita perkecil step-nya, maka akan muncul yang namanya overload noise. Overload noise ini errornya di luar rentang ini. Overload noise terjadi ketika sinyal analog input berbeda di luar rentang kuantisasi. Itu tadi yang saya jelaskan ya, di luar rentang kuantisasinya, dan terjadi itu akibat kalau step-nya itu terlalu rendah dan tidak bisa mengikuti perubahan sinyal yang sangat cepat. Gitu. Jadi perubahan sinyalnya dalam waktu yang singkat itu sangat besar, tapi step-nya tidak bisa mengikuti. Nah, jadi dia lambat. Nah, ini yang dinamakan slope overload. Cara mengatasinya tentu kita harus perbesar step-nya. Tapi kalau step-nya diperbesar, granular noise yang lebih rentan terjadi. Jadi ada suatu trade-off tertentu. Kita bisa juga memperbesar frekuensi samplingnya. Kalau misalnya tidak masih mampu gitu ya, tadi si sample and hold-nya, karena performanya harus tinggi. Nah, harus bisa. Jadi itu trade-off-nya, kita menentukan suatu delta supaya slope overload-nya itu rendah, distorsi akibat slope overload, dan granular noise-nya pun rendah. Seperti itu. Nah, ini total noise-nya disebut sebagai signal quantization noise signal to quantization noise ratio atau perbandingan antara sinyal dengan noise kuantisasinya tersebut, yaitu 10 log 10 px per pm. Atau kalau kita bisa menghitungnya sebagai 6,02 B, B adalah bitnya, ditambah 16,81 min 20 log R, R adalah range-nya per sigma X, dB. Sigma X adalah daya si sinyalnya tersebut. Nah, ini yang dinamakan SKNR ini dinamakan sebagai presisi dari konverter upper D. Jadi misalnya tanya presisinya berapa? Presisi si analog to digital converter ini. Nah, maka itu adalah kita bicarakan SKNR-nya. Kalau misalnya ditanya resolusinya, maka dia membicarakan delta-nya atau step size dari analog to digital converter. Oke. Nah, itu tadi tentang analog to digital converter. Kita sedikit membahas tentang converter digital ke analog. Nah, ini operasi dasarnya sebenarnya dia menggunakan digital to analog converter. Jadi untuk mengubah kuantisasi menjadi suatu level dari code word menjadi suatu level tertentu. Lalu kita gunakan sample and hold lagi. Ini gunanya untuk interpolasi sebenarnya. Lalu kemudian menggunakan low pass smoothing filter. Jadi biar sinyalnya lebih bagus lagi, tidak terlalu ada ketajaman tertentu gitu. Jadi seperti sinyal analog, tidak putus patah-patah, maka kita menggunakan smoothing filter. Dan kita dapatkan ekspektasi sinyal analog. Nah, ini untuk converter DA ideal. Nah, jadi dia code word-nya itu dipetakan ke suatu level tertentu. Jadi kalau yang 000 nilai amplitudenya berapa, 001 amplitudenya berapa, dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah dipetakan ke suatu nilai tertentu, maka kita menggunakan SH input, SH ini.
Jadi ini masukkan sample and hold itu titik-titik ini. Karena kita melihatnya tiap waktu gitu ya, tiap waktu. Nah, lalu pertama kita sampel, lalu hold, sampel, hold, sampel, hold, sampel, hold, dan seterusnya. Gitu. Jadi keluaran sample and hold itu adalah bentuk kotak-kotak. Jadi sebenarnya sama fungsinya seperti sample and hold di analog to digital converter. Dia membuat sinyal kotak-kotak seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, respon frekuensi dari sinyal kotak, gitu ya. Untuk interpolasinya tadi kita membicarakan tentang interpolasi ya, menggunakan sinkronus. Nah, secara ideal spektrum dari interpolasinya itu untuk SH adalah bentuk kotak seperti ini. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau yang namanya sinyal kotak seperti itu, dia memiliki frekuensi yang sangat istilahnya apa ya? Yang sangat banyak dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Gitu. Jadi ada frekuensi paling kecil sampai yang terus sampai paling besar. Kalau kita memiliki frekuensi yang sangat besar, nah itu harus berhati-hati karena kita membicarakan sampling, maka kemungkinan terjadinya aliasing. Nah, makanya ini idealnya memang seperti ini, tapi kan untuk menghindari aliasing dan kita harus menghilangkan frekuensi yang sangat tinggi, maka respon sebenarnya dibentuk dalam bentuk sinkronus seperti ini. Nah, jadi fungsi interpolasinya untuk sample and hold, yang harusnya kotak, nah nanti dibuatnya dalam bentuk yang seperti ini. Ini untuk SH tidak memiliki karakteristik frekuensi cut-off tajam atau frekuensi di atas Fs/2. Gitu. Jadi nggak boleh ada frekuensi yang di atas Fs/2, makanya dia nggak bisa menjadi bentuknya kotak tajam seperti itu. Nah, maka dibutuhkan filter pada keluaran SH untuk mencegah aliasing supaya lebih smooth, gitu, tidak ada bentuk tajam. Makanya namanya smoothing filter. Itu adalah low pass filter. Dengan respon frekuensinya adalah yang ini, bentuk sinkronus. Nah, jadi itu adalah proses dari sampling sampai ke rekonstruksi sinyal. Nah, di sini tadi kita jelas bahwa SH pada sample and hold ini harus memiliki resolusi tinggi. Makanya waktu itu saya bilang bahwa kalau sinyal dengan frekuensi yang sangat tinggi atau bandwidth yang sangat lebar, umumnya akan sulit untuk diproses secara digital karena sulit untuk disamplingnya. Makanya lebih cenderung untuk diproses secara analog. Tapi kalau memang bisa diproses secara digital atau komponen digitalnya memang ada, maka sebaiknya diproses secara digital.